Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Suryawijaya dengan NIM 33372300005. Saya dari Prodi Informatika kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek UAS, proyek pribadi saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, arsitektur front end dan back end untuk data pasien, dokter, data resep menggunakan Python-nya yaitu Django dan servernya yaitu MySQL. Langsung saja ke videonya. Langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Oke. Ini adalah program saya, ini adalah strukturnya, dan sebelum itu saya menjelaskan sedikit tujuan dari proyek saya, yaitu untuk mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit yang mempermudah tentunya kita untuk memanajemen data pasien, data dokter, data resep, dan ya sistem ini memiliki fitur utama seperti nanti registrasi pasien, manajemen data dokter, pengelolaan resep, dan sistem login ya. Oke, proyek ini dibangun oleh dua struktur, yaitu menggunakan Django sebagai backend dan MySQL sebagai database-nya gitu. Oke, langsung saja. Sebelum itu kita harus memastikan dulu MySQL ini terunning ya, teman-teman. Statusnya run ya. Di sini bisa di run, bisa di start. Yang penting MySQL ke start karena kita akan menggunakan database dia. Kebetulan saya menggunakan Exam di sini, bisa menggunakan Laragon dan lain sebagainya gitu ya untuk database MySQL. Oke, pertama-tama sebelum saya menjelaskan satu persatu kodenya, saya ingin merun dulu apakah program yang saya buat ini berjalan atau tidak gitu ya. Kita masuk ke direktori rumah sakit dan kita akan merun servernya gitu ya. Run server gitu ya. Nah, bisa kita lihat server ini berjalan di localhost. Ini dia, kita tinggal klik linknya. Nah, maka dia akan ke apa namanya? Ke project saya gitu, ke projectnya gitu, ke tampilan HTML-nya ini. Oke. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan dari apa namanya? Code Go-nya terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan di bagian setting.py. Yang pertama itu kita harus menyeting dulu ya teman-teman. Karena di setting.py ini kita harus memastikan karena kita menggunakan MySQL, nah maka di database-nya ini kita set dulu. Database-nya rumah sakit di MySQL-nya dan root, usernya root, passwordnya tidak ada, hostnya localhost, dan saya menggunakan port 3306 sesuai dengan port di sini ya. Nah, 3306 maka dia akan masuk nanti ke database yaitu MySQL karena di sini .mysql ya. Install dulu. Nah, terus untuk apa namanya? Login URL-nya untuk static nanti ada folder static untuk image saya menggunakan ini base dir-nya ya teman-teman bisa dilihat. Ini untuk login URL database login, nanti untuk login ke database menggunakan sebuah URL gitu. Itu dulu kita yang pertama kita melakukan set di setting.py gitu ya. Selanjutnya apa namanya? Lanjut ke models.py ya. Nah, di sini saya membuat tiga model yaitu pasien, dokter sama resep. Yang pertama itu pasien tentunya. Pasien ini dia apa aja yang ingin saya masukkan ke database ya, teman-teman. Di sini seperti ada nama pasien, alamat, telepon, email, dan ini harus sesuai. Semuanya sesuaiin. Kita sudah sesuaikan dengan apa nanti di form front end ya. Ini panjangnya berapa? Misalkan panjangnya 100, ini alamat pasien tuh maksimalnya itu 255 dan seterusnya. Ini fungsinya untuk itu, teman-teman. Jadi dia itu setiap model ini diatur dalam database menggunakan tabel yang sesuai, misalkan tabel pasien, tabel dokter, tabel resep gitu ya. Dengan pengaturan ini kita bisa mengelola tabel pasien secara efisien gitu ya di model.py. Nah,
Selanjutnya itu kita akan ke view.py. Nah, yang pertama itu ada indeks HTML. Untuk apa sih fungsinya? Untuk menampilkan halaman utama gitu ya. Halaman utama yang tadi gitu ya. Ini kan ada nih halaman utama, ini dia akan nge-return ke situ gitu ya. Untuk submit pasien artinya kita akan mengirim data ke server atau ke database dari ini gitu, dari back end, dari tampilan front end sendiri gitu. Jadi itu dia yang pertama itu untuk form pasien ya. Jika dia error maka harus diisi gitu ya, message error gitu. Kalau misalkan bisa dia akan kembali ke halaman utama, return redirect ya teman-teman. Gitu. Yang kedua itu saya membuat submit dokter sama aja kayak pasien kan. Untuk metodenya di sini yang penting post ya, karena kita akan mengirim data ke server gitu, ke database. Nah, terdiri dari nama dokter, spesialis dokter, telepon dokter, terus alamat dokter, rumah sakit, dan ya harus diisi semua gitu ya. Terus ada submit resep ya kan. Metodenya tetap post, yaitu nama pasiennya siapa, nama obatnya apa, tujuan penggunaannya apa, resep. Nah, ini dia. Nah, ini sesuai dari form sini ya. Di form.html kita bisa buka dari si front end-nya menggunakan HTML ya. Nanti dia akan ada di formnya gitu ya, di input sini gitu ya. Kita input nama pasien gitu, ininya nama alamat pasien. Nah, nanti akan masuk ke situ gitu ya. Menggunakan nanti URL submit pasien gitu di page. Oke. Nah, lanjut. Terus ini ada fungsi untuk tampilan halaman login gitu ya. Tampilan halaman login yaitu menampilkan gitu ya, halaman login khusus admin gitu ya. Jadi untuk mengautentikasi pengguna bahwa mengarahkan ke halaman custom login gitu ya. Nah, pertama itu kita harus username dan passwordnya apa. Kalau misalkan metodenya post tentunya. Kalau misalkan tidak sesuai, dia tidak bisa masuk ke database sembarangan, tidak bisa. Kalau bisa, dia akan masuk ke custom admin gitu ya. Jadi ini form halaman login itu fungsinya. Nah, ini custom admin yaitu bisa kita metodenya itu bisa CRUD gitu ya. Nah, yang pertama itu kita mengambil semua objek dalam data pasien, dokter, dan resep gitu ya. Nah, setelah misalkan dia bisa gitu ya, bisa masuk ke admin, biasanya hanya yang punya aja gitu, tidak sembarang orang yang bisa gitu. Nah, ada delete pasien, itu untuk delete pasien gitu ya, kalau misalkan pengen menghapus pasien gitu ya. Nah, terus ada delete dokter, delete resep gitu ya. Nah, ini untuk login view, artinya kita untuk login halaman itu kita membutuhkan username dan password gitu. Setelah itu ada ada update pasien. Nah, kan itu kan tadi delete ya. Sekarang saya membuat fungsi yaitu update pasien gitu ya. Yang pertama metodenya tentu post, karena kita akan mengirimkan data yang kita upgrade ke server MySQL gitu ya, yang mempunyai nama pasien, alamat sama aja ya tadi. Ini untuk update. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah pasien.save. Artinya, segala perubahan, segala update yang saya lakukan atau yang kita lakukan itu akan ke-save di database gitu, atau datanya akan diperbarui gitu. Dikirim ke server, ke MySQL, dan akan di-save gitu ya. Nah, dia akan balik ke custom admin lagi gitu. Ini update resep, dan yang terakhir ada about.html. Untuk apa? Ini untuk menampilkan view dari about.html. Ini juga service, dokter, kontak, dan form. Untuk menampilkan ini ya, nanti ada pengisian data tentang kami, dokter, home, dan hubungi kami. Itu untuk ini sudah jalan ya teman-teman. Nah, ini mungkin dari views.py udah. Terus saya akan menjelaskan tentang midware.py ini dia. Nah, ini untuk apa sih gunanya?
Gunanya ini untuk memastikan bahwa pengguna itu tervalidasi gitu, tervalidasi yang hanya dapat mengakses halaman admin custom gitu ya. Sementara pengguna yang belum terontentikasi itu tidak bisa masuk ke database gitu, ke halaman login gitu. Ini tuh makanya saya menggunakan leware.py gitu ya. Selanjutnya ada apps.py. Nah, fungsinya apa apps.py? Fungsinya adalah fungsi apps.py ini untuk mendefinisikan kelas gitu ya, data config yang merupakan subkelas dari app config gitu ya. Dalam Django, konfigurasi ini digunakan untuk mengatur aplikasi Django dengan nama data termasuk menetapkan jenis bidang gitu ya. Yang digunakan untuk penomoran kolom ID dalam basis data biasanya gitu ya. Dalam hal ini memungkinkan aplikasi untuk memiliki konfigurasi tambahan yang spesifik gitu ya, dan memudahkan pengelola aplikasi di dalam proyek Django itu sendiri gitu ya. Selanjutnya saya akan membuka admin.py. Nah, admin.py ini adalah bagian dari pengaturan admin Django untuk mendaftarkan pasien, terus dokter, resep agar bisa kita kelola melalui antarmuka admin Django bawaan gitu ya. Nah, selanjutnya ada forms.py. Nah, apa sih gunanya di dalam .py ini adalah setiap kelas formulir gitu ya. Setiap formulir itu mewakili form Django yang terhubung langsung dengan model tadi. Kan kita ada di model ya. Ini terhubung langsung dengan forms.py gitu ya. Penggunaan ini untuk memungkinkan formulir itu secara otomatis itu menyesuaikan dengan struktur data gitu ya, dari masing-masing model yang kita telah modelkan tadi di models.py gitu ya, termasuk bidang-bidang yang telah didefinisikan dengan menetapkan fields all gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini habis ya untuk penjelasan seperti ini, dan terakhir adalah urls.py. Nah, apa sih fungsinya urls.py? Ini adalah untuk merouting atau merutekan gitu ya. Jadi apa yang ada di view.html di view sini di front end dia akan dirutekan gitu ya. Misalkan nanti kita mau ke sini, kita mau ke about, dia harus di URL, artinya harus di routingan terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke sini gitu, gitu. Itu untuk urls.py, dan wajib ada di struktur Django gitu ya. Ini index.html-nya, ini tampilannya, ini CSS-nya, ini CSS yaitu untuk menghias ini nih, kalau misalkan agar lebih interaktif gitu ya. Ini untuk index.html-nya, yang mana ini dia index.html gitu ya. Terus ini dia form.html, ini formnya, terus ini dokter, ini custom admin login, kontak.html, dan about.html. Ya. Langsung saja kita ke programnya, ini dia programnya. Nah, dan yang paling penting kalau misalkan kita kecilin ya teman-teman, dia harusnya responsif. Jadi dia akan mengikuti gitu ya. Si ininya dia akan mengikuti gambarnya, dan teksnya akan berubah menjadi lebih kecil. Jadi sesuai dengan device yang kita buka, berhubung saya di laptop. Jadi dia akan besar gini ya. Kalau misalkan kecil dia akan menyesuaikan gitu. Jadi tidak akan terpotong. Ini untuk halaman utamanya. Nah, ini menjelaskan apa layanannya, terus ini foto-foto dokternya, terus ini desain by saya sendiri yang desain gitu ya, Muhammad Surya, dan rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Mitra Siaga. Ini tentang kami ini menjelaskan tentang rumah sakitnya ya, isi misinya apa, terus alamatnya di mana, terus bisa kita taruh di tentang kami gitu. Selanjutnya adalah dokter. Nah, di sini ada dokter yang terdiri dari dokter profesional misalkan gitu ya. Ini bebas saya nyoba, dia misalkan ada dokter ini dokter umum, terus namanya Sarah Johnson, itu untuk dokter spesialis, terus ini untuk dokter spesialis mata, dan ini untuk spesialis saraf, misalkan seperti itu gitu ya. Oke, terus tentang kami hubungi kami misalkan
Di sini kita bisa menghubungi kami di sini misalkan ada nama rumah sakitnya, terus jalannya di mana gitu ya, nomor berapa, terus kabupatennya apa, terus emailnya apa, terus kontaknya gimana. Nah, terus ini Facebook, Instagram, YouTube gitu ya. Dan yang desain itu saya sendiri gitu ya. Nah, setelah itu yang terakhir yang paling penting adalah di bagian tampilan sih selain tentang ini dan brand adalah pengisian data. Pengisian data ini akan langsung ke server ya supaya masuk ke database ya. Kita buka dulu database-nya, pastikan MySQL run ya. Kita buka database admin. Nah, bisa kita buka database adminnya. Sebentar dia mungkin agak lama ya. Ini localhost-nya ya teman-teman. Bisa dilihat saya nyimpennya di sini kalau tidak salah nih. Nah, awalnya data cuman ada segini. Nah, cuman yang jadi permasalahan kita tidak boleh menggunakan si MySQL karena ini di localhost aja gitu ya, tidak untuk semuanya. Makanya saya buatlah di sini database login di sini ada gitu ya. Teman-teman bisa nanti buka dulu database login. Nah, ini saya membuat ini gitu. Jadi ini untuk nanti uh, kayak API tapi semacam API untuk membuka database tapi tidak melalui exam karena tidak boleh exam ini hanya untuk diri sendiri sedangkan nanti bukan untuk kalau exam ini hanya untuk di laptop ini sendiri sedangkan kalau ini nanti akan berbentuk API yang bisa diakses bukan hanya laptop ini aja tapi di device yang lain gitu gitu. Di sini passwordnya Muhammad Rizky. Nah, passwordnya ini password saya. Jadi kalau misalkan passwordnya tidak salah, saya ngasal dia tidak bisa gitu ya. Jadi passwordnya password saya yang sudah saya set sebelumnya di setting.pj tersebut gitu ya. Kita bisa login ke database-nya. Nah, ini dia database-nya. Ini ada CRUD. Nah, sebelum itu kita masuk ke sini gitu ya. Ke localhost ini. Nah, ke pengisian data. Nah, ini dia kita bisa custom, tapi yang bisa masukkan di sini ya, kalau ini dia hanya si pemegang database atau admin, hanya admin yang bisa menambahkan di sini. Gitu ya. Ini yang sudah saya inputkan sebelumnya ya, sesuai dengan apa yang di exam MySQL sesuai gitu ya. Jadi ini ada 5 misalkan di dokter ini juga sesuai gitu ya. Tuh. Oke. Okay. Langsung saja saya inputkan misalkan di front end di sini. Misalkan saya input nama pasiennya misalkan Ananta Mahesa, misalkan seperti itu. Alamat pasiennya misalkan Tunjung Teja. Nomor pasiennya misalkan segini. Alamat pasiennya, emailnya misalkan Ananta nah, misalkan RSUD-nya bebas ya, RSUD aja, derajat atau apa, misalkan ini hanya untuk contoh saja. Kita submit set. Nah, maka dia akan otomatis dan data dari si dokter dari pasien dia akan nambah. Ada Ananta di sini ada di MySQL exam ada. Nah, dan di yang menggunakan ini ya kan ini juga ada gitu. Nah, mana tadi kita refresh maka data Ananta nah, masuk ke database ya teman-teman dengan namanya, alamatnya, emailnya, RSUD-nya. Kita bisa ubah, kita bisa hapus, kita bisa lihat, kita bisa nambah juga gitu datanya di si admin. Ini adalah salah satu fungsinya sistem CRUD gitu ya dalam database. Misalkan saya pengen ngisi yang data si input dokter, misalkan dokternya misalkan Daniel. Dokternya misalkan dokter jantung. Nomor teleponnya kita bebas, alamat prakteknya juga misalkan kita di Serang, Banten. Misalkan rumah sakitnya Mitra Siaga gitu, sesuai dengan tampilan. Sebenarnya contoh aja ya, Mitra Siaga. Kita submit, set. Nah, harusnya dia masuk ya teman-teman. Dia masuk ke data dokter, kita refresh, apakah dia masuk ke database masuk sesuai dengan yang ada di localhost kita gitu, yang ada di MySQL localhost gitu. Nah, data Daniel ini masuk dia. Nah, dan terakhir data resep kita coba. Nah, misalkan Muhammad Sriwijaya, saya sendiri misalkan nama obatnya apa ya? Paracetamol misalkan seperti itu. Tujuan penggunaan untuk
apa ya, misalkan menurunkan panas gitu ya, efek sampingnya tidak ada, misalkan seperti itu. Kita submit, set. Nah, maka data juga akan masuk ke database. Otomatis dia masuk ke database. Ini akan mengambil dari metode dari sini, dia akan mengambil yang ada dari database sendiri gitu ya. Dia akan ngambil gitu. Dari sini untuk delete. Nah, kita akan mencoba fiturnya. Yang pertama itu harusnya kita bisa nambahin dari sini. Misalkan kita pengen nambahin pasiennya Muhammad Rizky, misalkan nama obatnya paracetamol tadi, misalkan kita tambahin tujuannya menurunkan panas gitu ya. Efek samping misalkan tidak ada, atau mual misalkan seperti itu. Mual. Gitu. Ini hanya admin yang bisa nambahin di sini kecuali di front end tadi. Nah, maka kita akan balik ke sini ke database-nya. Mana ya kok? Nah, tadi kita udah maka ada paracetamol untuk menurunkan panas gitu ya. Dan ini ada. Kita akan lanjutnya misalkan saya pengen menghapus data si Dikri juga bisa, dia akan terhapus. Nah, saya pengen mengupgrade, misalkan saya pengen upgrade lah datanya ini si Irfan ini misalkan salah gitu ya. Kita bisa ubah aja di sini langsung, bisa ubah gitu ya. Misalkan salah, misalkan emailnya bukan Irfan tapi Irfan Hasan gitu ya. Irfan Hasan seperti itu. Nah, kita tinggal simpan perubahan. Maka data si Irfan Hasan dia akan berubah sendiri, emailnya akan ke-upgrade sendiri gitu ya. Begitupun yang lainnya semuanya bisa dia lakukan CRUD gitu ya di database ini gitu. Dan hanya admin yang bisa gitu. Di sini juga akan terubah gitu. Otomatis. Di sini juga bisa kita mengcopy, mendelete juga bisa. Untuk di si MySQL bisa gitu ya. Bisa langsung kehapus tuh ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam program saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.